Antum jangan pernah bersandar kepada kepandaian antum. Anak pinter, anak kuat, anak ahli. Sebagian orang Masya Allah dia mengatakan, ya Allah Zat, anak kalau masak zen, buka warung tak payu. Jangan bersandar sama kepandaianmu, karena rizki itu tidak ikut kepandaian dan kepinteran. Bukan berarti orang yang pinter dan cerdas rizkinya lebih banyak daripada orang yang bodoh. Ada orang gak bisa baca, gak bisa nulis, kaya raya. Ada yang S2, S3, kerja sama dia. Ini gak bisa baca, gak bisa nulis, bos. Maka jangan pernah bersandar kepada kepandaian kita, kepada kekuatan kita, tapi bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Ana berjumpa dengan tukang kayu ini, yang sekarang jangan ditanya, di Jawa Timur dia jadi orang kaya raya. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf jamaah. Pekerjanya itu S2. Yang kerja sama, yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis ini jamaah, S2. Kuliah tinggi-tinggi jadi pekerja dia. Nah, Anda selalu ingatkan bahwa rizki itu tidak ada hubungannya sama ijazah. Jangan berpikir kalau antum kuliah semakin tinggi, kuliah di kuliah yang favorit, rizki antum menjadi lebih besar daripada yang lulus SD. Nggak ada hubungannya sama itu. Hubungannya itu sama karunia Allah Azza wa Jal. Kita kadang-kala takut, nggak mungkin sekarang sistemnya udah kayak gini, nggak mungkin dapat proyek, nggak mungkin dapat tender, nggak mungkin. Aina Allah? Di mana Allah? Seakan-akan yang membuat keputusan itu manusia. Allah yang memutuskan semuanya jamaah. Dan sebelum antum lahir, rezeki antum sudah ditulis. Dan Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Cari rezekinya dengan cara yang jamil, dengan cara yang cantik, dengan cara yang halal dan indah. Jangan sekali lagi kita mengatakan kalau nggak kayak gini nggak bisa. Kalau ditanya apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya, maka jawaban sederhananya adalah iya. Islam menyuruh kita menjadi orang kaya, sukses, berhasil, sempurna di diri kita, rawat semuanya, sempurna dalam mencari pasangan, mencari pekerjaan, mencari makanan. Kita disuruh makan halalan dan thayyibah, bagus dan berkualitas, halal dan berkualitas. Kita boleh menikah dengan wanita atau laki-laki yang kita anggap sempurna secara agama dan fisik. Kita boleh memiliki kendaraan yang bagus. Begitu pula dengan masalah harta ini. Tidak ada dalam konsep agama Islam teman-teman nasib nggak bisa berubah. Itu nggak ada. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, kekal ditilawahkan oleh orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mencoba mengubah dirinya dulu. Baru Allah ubah. Berapa banyak orang kemarin miskin, tapi karena dia mau berubah, Allah jadikan dia kaya. Berapa banyak tadinya orang bodoh, jadi orang pintar. Dan siapa yang punya target itu, dia harus menjadi orang yang terbaik, Allah akan capaikan dia di situ. Tapi kalau orang mengatakan, ya sudahlah begini saja, ya, sudah nasib saya, ya sudah, Allah berikan sesuai dengan perkataan dia. Tapi enggak, saya harus maju, saya harus berhasil, saya harus sembuh, saya harus begini, saya harus begitu. Selalu kalimat positif. Ya. Maka itu Allah SWT akan kasih dia dengan izin Allah SWT. Malamnya, di antara kesibukan mereka masih bisa menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Sampai khatam Al-Quran. Jadi pendekatan kepada Allahnya luar biasa. Makanya Allah buka rezeki mereka lebih daripada yang lain. Jadi kalau Anda ingin dapatnya rumusnya begini. Kalau Anda punya permintaan yang lebih daripada orang lain, maka dekati Allah dengan cara ibadah yang lebih daripada orang lain. Orang lain tidur, Anda bangun. Orang lain sedikit-sedikit tidur, Anda sedikit tidur. Orang lain sedikit-sedikit makan, Anda sedikit makan. Puasa, rajin. Tahajud, rajin. Ikhtiar juga rajin. Nanti dengan ikhtiar itu Allah mudahkan jalan keluar Anda. Saya tanya sama antum, kalau ada misalnya ada orang kasih hadiah sama antum, ya, dia antarkan hadiah lewat supirnya. Supirnya ngantar hadiah kepada antum. Antum terima kasih mangguk-mangguk kepada supir atau kepada bosnya? Kepada bosnya.
Kita bilang supir terima kasih. Kalau nggak ada dia nggak sampai itu hadiah kepada kita. Tapi yang sungguhnya kita berterima kasih kepada siapa? Kepada bosnya. Sama. Ini sekedar logika saja. Benar kita kerja sama orang, benar kita punya perusahaan, benar kita punya restoran, benar kita punya klinik, punya rumah sakit. Ini semua sebab. Yang kasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gantungkan hati antum kepada sebab. Sebab harus dikerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati harus bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.